Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mata Allah naharakum bitamami sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Wildan Burhanuddin. Kembali lagi kita akan belajar bahasa Arab, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Arab, seperti biasanya jangan lupa like dan pencet atau klik tombol subscribe, ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah selalu membalas kebaikan antum semua, kebaikan anda semua yang senantiasa mensupport channel saya, yang senantiasa mendukung channel ini. Jangan lupa jika ada kritik dan saran boleh ketik saja di komentar, ya. Ya, oke teman-teman. Kita kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Arab mengenai uslub atau gaya bahasa, ya, khususnya dalam bahasa Arab, ya, atau disebut juga dengan tatwirul asalib, ya, pengembangan bahasa, pengembangan gaya bahasa. Jadi ketika kita mengucapkan atau berbicara dengan lawan kita atau dengan lawan bicara kita, tidak semata-mata hanya berbicara tapi memiliki seninya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan di skip dan jangan sampai terlewatkan, karena ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat indah gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa sih sebenarnya pengertian uslub itu? Yuk kita pahami bersama-sama. Makna uslub ialah cara atau gaya bahasa yang dipakai oleh seseorang untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dan perasaannya melalui untayan kata, serta ditujukan kepada para pembaca dan pendengar. Nah, jadi uslub itu adalah gaya bahasa. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan mulai gaya bahasa yang pertama. Ini indah sekali ya, bagus sekali. Yaitu kita bisa lihat di samping, ya. Yang pertama, atamanna laka. Ya. Ada kalimat atamanna laka. Ya. Ini ungkapan, ibarat-ibarat yang indah gitu ya. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan idiomnya ya. Nah, ini ada dalam bahasa Arab disebut uslub, ya. Nah, kita akan belajar ini. Kalimat yang pertama kita langsung saja, yaitu atamanna laka, yang artinya semoga, ya. Atamanna laka, yang artinya semoga. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, praktekkan gimana sih. Misalkan semoga kamu sukses, semoga kamu selamat, semoga kamu mendapatkan gelar master, semoga kamu mendapatkan istri yang soleha. Nah, ini gimana nih kata-katanya? Kita bahasa Arabkan. Yuk kita langsung saja praktek. Atamanna laka, ya. Coba kalau misalkan kita bikin bahasa Indonesianya dulu ya. Semoga kamu sukses dalam ujian. Oke ya. Semoga kamu sukses dalam ujian. Coba kalau misalkan kita pakai kalimat atamanna laka, ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Atamanna laka najahan fil imtihani. Ya, oke, saya ulangi lagi.
atamanna laka najahan fil imtihani. Apa artinya teman-teman? Atamanna laka tadi ya, uslubnya itu atamanna laka yang artinya semoga. Ya, atamanna laka semoga kamu najahan sukses atau berhasil fil imtihani dalam ujian. Ya. Nah, ini sangat mudah dan sangat gampang. Teman-teman bisa nanti di rumah ya, coba masing-masing membuat kalimat atamanna laka yang artinya semoga kamu. Ya, semoga kamu, lakanya yaitu kamu. Kalau untuk perempuan berarti laki, ya. Kalau untuk kalian berarti lakum. Atamanna lakum. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, nah kita kan sudah selesai nih puasa. Nah, coba kalau misalkan kita membuat kalimat yang ada kata puasanya ya. Semoga kalian puasanya diterima oleh Allah ya, makbul gitu kan. Nah, coba kita buat nih kalimatnya ya. Atamanna lakum siyaman makbulan. Ya. Saya ulang lagi. Atamanna lakum siyaman makbulan. Semoga puasa kalian semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Teman-teman ya, paham ya? Atamanna laka. Ingat kata kuncinya yaitu atamanna laka yang artinya semoga kamu. Oke ya. Nah, ini sangat banyak contoh-contohnya. Teman-teman bisa membuat contoh sebanyak-banyaknya dari kata atamanna laka ya, atau semoga kamu. Nah, itu bisa teman-teman bikin di rumah ya. Atamanna laka najahan fil imtihan. Atamanna laka siyaman makbulan. Ya. Ini sangat-sangat banyak. Ya. Atamanna laka rihlatan sa'idatan. Atamanna laka dirosatan sahlatan. Atamanna laka salamatan fis safar. Ya, semoga kamu selamat dalam fis safar, dalam perjalanan. Oke, itu uslub yang pertama ya. Uslub yang pertama atau perumpamaan yang pertama, kata kuncinya yaitu atamanna laka. Oke teman-teman, kita lanjut ke uslub yang kedua. Kira-kira apa nih teman-teman ya? Kira-kira apa uslub yang kedua nih? Nah, ada uslub yang kedua yaitu biduni istithnain. Biduni istithna. Biduni istisna yang artinya tanpa terkecuali. Ya. Biasanya kita itu sering mengungkapkan kata-kata tanpa terkecuali, tapi tidak tahu nih bahasa Arabnya apa. Nah, itu bahasa Arabnya teman-teman biduni istithnain. Nah, misalkan dalam bahasa Indonesia, untuk para guru diharapkan hari Senin harus hadir tanpa terkecuali. Nah, gitu kan biasanya ada kata-kata tanpa terkecuali. Nah, coba kalau misalkan kita membuat kalimat biduni istisna atau yang artinya tanpa terkecuali menggunakan bahasa Arab ya. Oke ya. Berarti kata kuncinya ingat, uslubnya ingat, biduni istisna atau tanpa terkecuali. Oke, langsung saja. Ya. Kita buat kalimat menggunakan biduni istisna. Ya. Najaha jami'ut tullab. Najaha jami'ut tullab fil imtihan an-nihai biduni istitsna. Ya. Bahwasanya seluruh mahasiswa telah berhasil, telah lulus di dalam
ujian akhir ya, fil imtihan an-nihai, dalam ujian akhir, biduni istisna, tanpa terkecuali. Ya, jadi semuanya lulus gitu ya. Ya. Nah, ini gampang sekali ya. Kita atau teman-teman bisa buat di rumah kalimat bahasa Arab menggunakan biduni istisna ya, atau yang artinya tanpa terkecuali. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ada laisa minal ma'kul. Ya, laisa minal ma'kul, tidak masuk akal artinya ya. Nah, kita kadang bingung ya, dalam bahasa Arab itu apa ya bahasa Arabnya tidak masuk akal gitu ya. Nah, ternyata ada teman-teman, bahasa Arabnya laisa minal ma'kul ya. Nah, bahasa Arabnya tidak masuk akal adalah laisa minal ma'kul. Nah, kalau misalkan kita buatkan sebuah jumlah, sebuah kalimat ya, yang di dalamnya terdapat laisa minal ma'kul atau tidak masuk akal. Coba yuk kita bareng-bareng ya. Tidak masuk akal apabila seorang muslim itu meninggalkan sholat. Nah, itu ya. Itu ada kata-kata tidak masuk akal gitu ya. Nah, coba kita buatkan sebuah jumlah, sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat laisa minal ma'kul atau tidak masuk akal. Ya, coba yuk kita buatkan laisa minal ma'kul. Nah, ini kata kuncinya laisa minal ma'kul. Laisa minal ma'kul idza fashala sodiki fil imtihan li'annahu mahirun. Nah, tidak masuk akal apabila temanku itu gagal atau tidak lulus dalam ujian. Li'annahu mahirun, karena dia pintar, karena dia mahir gitu ya. Tidak masuk akal. Ulang lagi, laisa minal ma'kul idza fashala sodiki fil imtihan li'annahu mahirun. Nah, tidak masuk akal ya apabila temanku gagal dalam ujian karena dia pintar gitu. Nah, contoh berikutnya, laisa minal ma'kul law taraka tullab al-jami'ah al-islamiyah as-salat. Ya. Ulang lagi, laisa minal ma'kul law taraka tullabul jami'ah al-islamiyah as-salat. Ya. Tidak masuk akal jika seorang mahasiswa universitas Islam meninggalkan sholat gitu ya, karena sekolahnya juga di universitas Islam ya, kuliahnya juga di universitas Islam, masa meninggalkan sholat gitu kan, tidak masuk akal. Nah, itu laisa minal ma'kul. Oke teman-teman ya, itu 3 saja yang saya pelajari atau yang saya berikan pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa coba buat ya, buat di rumah kalimat sederhana ini. Yang pertama atamanna laka, ya, yang artinya semoga kamu. Nah, yang kedua biduni istisna, tanpa terkecuali, dan yang ketiga adalah laisa minal ma'kul, tidak masuk akal. Coba teman-teman buat ya. Saya tunggu kalimat dari antum semua yang indah-indah. Boleh ya, berkaitan dengan cinta-cinta, asmara dan lain sebagainya. Saya tunggu di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Saya meminta maaf ya. Aqulu al-afwa lakum jami'an. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.